Jangan sibuk pikirkan kiamat, sibuk pikirkan amalan dirimu untuk ke situ. Karena kiamat pun dirahasiakan oleh Allah supaya kita semangat untuk beribadah menyambut itu. Dan gak akan ada umat Nabi Muhammad kemudian hidup saat kiamat, gak ada. Semua akan diwafatkan yang soleh-soleh. Gak akan mengalami itu. Gak akan mengalami. Semua wafat. Maka turun Quran surah ke-31 ayat 34. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Sungguh hanya milik Allah pengetahuan tentang waktu tepatnya terjadi kiamat. Allah tidak butuh dengan salat kita. Semuka langit dan bumi tidak sujud kepada Allah, tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Tetap Rabb, tidak akan mengurangi keagungannya Azza wa Jal. Tapi ini ujian ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taat tidak dengan perintah Allah. Lihat kalimatnya, saya minta kamu sujud kepada Adam bukan karena Adam yang penting, tapi ini perintah saya. Apa jawab makhluk ini? Lihat kalimatnya, ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya lebih hebat dibandingkan dengan dia. Saya lebih hebat dibandingkan dengan dia. Perhatikan cuma satu kalimat, saya lebih hebat dibandingkan dengan dia. Engkau ciptakan saya dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Tidak pada levelnya, yang unggul mesti hormat kepada yang lebih rendah. Satu kalimat ini keluar di lisan makhluk ini, dirubah namanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi iblis, dan terhapus nilai ketaatannya dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya pernikahan. Orang yang belum pernah kehilangan keluarga yang meninggal, dia tidak mengerti pertanyaannya. Bagaimana cara menghilangkan rindu? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Sabar artinya tahan. Tahan bibirmu jangan berkata sumpah serapah caci maki. Tahan hatimu jangan sampai mengutuk nasib suuzon pada Allah Subhanahu wa taala. Sabar, tahan. Yang kedua, was-shalah, salat. Kalau kebetulan engkau rindunya di waktu pagi, salat duha. Allahu Akbar. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Salat. Kalau kebetulan rindunya tengah malam, salat tahajud. 3, baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Wa idza quriya Al-Quran, kalau Al-Quran dibacakan fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu diam la'allakum turhamun, turun rahmat ke dalam hatimu. Walladzi anzala sakinata, mendengar aja dapat, apalagi membaca. Walladzi anzala sakinata, Allah yang menurunkan ketenangan fi qulubil mu'minin, hatimu yang sedang rindu gundah gulana, maka ditenangkan Allah. Siapa yang menenangkannya? Yang keempat, zikir. Ustaz, ada sebuah toko kafe terkenal, pemiliknya pernah mengatakan bahwa mendukung LGBT. Starbucks, apa malu-malu nyebutnya Starbucks, dan sebagian keuntungan dipakai untuk LGBT. Bagaimana hukumnya beli kopi di situ? Mendukung LGBT lah. Nanti di akhirat nampak sumbangannya untuk LGBT. Ditanya malaikat, LGBT kenapa kalian besar? Karena ada sumbangan. Siapa yang menyumbangnya? Itu yang di surga. Tarik balik, obok-obok balik masuk neraka. Gara-gara menyumbang ke Starbucks. Macam tak ada aja kopi yang lain. Kopi Sidika Alang berserak-serak. Kenapa mesti kopi Starbucks itu diminum? Orang ni zaman sekarang kan gaya-gaya aja. Dia pun tak pula suka minum kopi. Cuman duduk di situ, update status. Entah duduk di Starbucks. Pahit juga. Sama pahit. Cermin, kalau saya lempar hancur, itu bisa saya susun lagi. Tapi susunan itu tidak mampu memantulkan bayangan yang sempurna. Nah, kata orang Arab, al-mar'ah kal-mir'ah, sensitivitas cermin itu persis seperti perempuan jiwanya. Kalau perempuan itu tersakiti, ya maaf, terhancurkan dirinya, itu bisa cepat memaafkan, tapi sulit melupakan apa yang dialami. Bagaimana kuburan yang sempit dan gelap bisa menjadi kun fayakun rawdatun min riyadil jannah, taman dari taman surga. Bahkan Allah tunjukkan posisi kita di surga. Makanya seorang hamba yang bisa melihat posisinya di surga, dia berteriak, Ya Allah, aqimis sa'ah, segerakanlah datangnya hari kiamat. Sebaliknya orang-orang yang na'udzubillah, ketika disempitkan kuburannya, bertambah gelap, bertambah hitam, belum lagi turun azab, ditunjukkan posisinya di neraka di sampingnya, dan dia berteriak, Ya Allah,
La tuqim as-sa'ah. Janganlah terjadi hari kiamat. Sudah aku disiksa di sini, sudah cukup. Apalagi akan disiksa nanti di hari kiamat. Makanya ketika saya baca Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'hu fa in amsakta nafsi. Ya Allah, kalau memang nyawaku malam ini dipertahankan, rahmatilah ya Allah, karena prosesnya panjang. Ketika Uthman bin Affan disebutkan surga dan neraka, tidak pernah nangis. Tapi ketika dibahas kuburan, 3 malam tidak bisa tidur. Kata beliau, Al-qabru awwalu manazilil akhirah. Kuburan itu langkah awal ke akhirat. Kalau itu lulus, lancar, bahagia, selamat, insyaAllah lebihnya aman dan sambil menuju ke surga. Tapi kalau kuburannya menderita, menjadi tersiksa, menjadi pahit dan tidak bisa nyaman, tidak akan bisa nyaman lebihnya dan selanjutnya. Na'udzubillah min zalik. Wa in arsaltaha ya Allah, kalau memang kami di malam ini masih ditetapkan, masih punya umur dan dilepaskan nyawa kami, kami masih diizinkan untuk beraktivitas dan beribadah, mendekatkan diri kami kepadamu ya Allah. Kita ingat, fahfadha, jagalah dirimu, karena kami takut juga mengulangi dosa. Kami takut lagi mengulangi kesalahan. Kami takut menjadi orang yang suka selalu masbuk atau ketiduran dari salat. Kami suka terlalu banyak kelemahan dan kebodohan kami. Kami tidak mau ya Allah. Jagalah diri kami sebagaimana terjaga dirinya hamba-hamba yang saleh. Apa sama berbakti sama orang tua dengan berbakti sama mertua? Kau jumpa istrimu itu umurnya berapa? 25 tahun. Selama 25 tahun tuh ngasih makan dia siapa? Ayam, ikan lele, tak akan dia kasih. Kenapa dia mau mengasih anak gadisnya kepada engkau, sedangkan kau tak pula ganteng? Emakmu sayang padamu karena kau anaknya, ayahmu sayang padamu karena kau anaknya. Tapi ini bukan emakmu, bukan ayahmu, tapi mau mengasihkan anak gadisnya padamu. Kira-kira mana yang lebih hebat, orang tua atau mertua? Mertua. Oleh sebab itu jangan kau beda-bedakan. Sayang kau pada emakmu, sayang pada emak mertuamu, karena dia memberikan anak gadisnya yang the best, yang terbaik. Inilah anak gadisku yang paling cantik. Oleh sebab itu maka yang selama ini tak sayang pada mertua, balik dari pengajian ini mudah-mudahan sayang dia pada mertua, insyaallah. Makanya carilah menantu yang soleh. Banyak orang karena ketiduran dan terlewat waktunya, dia tidak salat subuh. Terus ini hutang, wajib bayar, dan tidak bisa besok ganti subuh 2 kali. Tidak ada di dalam agama. Subuh, ya udah ya Allah, nawaitu salat subuh yang kemarin karena saya ketiduran lillahi ta'ala. Udah bisa. Apa kata ini? Bukan, mohon maaf, ini bukan kata saya, supaya orang jangan ini pendapat baru. Bukan kata saya, tapi kata Rasulullah SAW. Bukan kata Majlis Ulama Indonesia, bukan kata saya, bukan kata siapa-siapa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis yang sahih, "Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha mata dzakaraha, la kaffarata laha illa dzalik." Ya Allah, terima kasih ya Rasulullah. Sepertinya Rasul sudah diberitahu umatnya bakal ketiduran banyak dari salat. Makanya sudah diberikan solusi. Apa yang kau sombongkan? Kita ini hanya butiran-butiran debu yang tak bermakna, tak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan matahari, bulan, planet tunduk sama Allah yang besar-besar. Kenapa kau yang kecil sombongnya minta ampun? Zina dengan bangganya menceritakan pengalaman dosanya di channel-channel YouTube, ditampilkan di televisi. Rumahnya mewah, kendaraannya mahal, hidupnya tenang. Orang yang taat beragama, hidupnya susah, dikriminalisasi, dipenjara. Mana janji orang tua? Mana janji ustaz? Jangan terlalu lugu menjelaskan tentang Allah kepada anak-anak kita, karena perbuatan Allah tidak sederhana yang kita bayangkan. Allah menjelaskan dalam Al-Quran, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum. Ada orang-orang yang kuulur jabatannya tinggi, wa umli lahum. Ada orang-orang yang kuulur hartanya banyak, wa umli lahum. Ada orang-orang yang kuulur nikmat badannya sehat, kuulur nikmat umurnya panjang, kuulur kekuasaannya hebat, gagah perkasa. Inna kaidi matin. Tapi sesungguhnya dia sedang dalam tipu dayaku. Sungguhnya aku mengetahui dan diperlihatkan
penghuni neraka yang paling terakhir keluar dari neraka sehingga masuk surga, dan dialah orang surga yang terakhir masuk ke dalam surga. Rajulun yakhruju minan nari haqwa, seorang laki-laki yang keluar dari neraka sementara dia merangkak. Fa yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala lah, idhhab fadkhulil jannah. Lalu Allah yang maha berkah dan maha tinggi berkata padanya, pergilah, masuk ke dalam surga. Fayatiha, lalu dia berusaha merangkak jalan menuju ke surga. Fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a, maka dia melihat seakan-akan surga itu penuh. Fayarji, lalu dia kembali kepada Allah. Fayaqul, dia berkata, ya Rabbi, wahai penciptaku, wajadtuha mal'a, saya menemukan surga sudah penuh. Fayaqulu Allah tabaraka wa ta'ala lah, maka Allah pun yang maha berkah dan maha tinggi berkata padanya, idhab fadkhulil jannah, pergilah dan masuklah ke dalam surga. Fayatiha, kemudian dia datang lagi kedua kalinya. Fayukhayyal ilaiha annaha mal'a, lalu dia mengira bahwasanya penuh. Fayarji, lalu dia kembali lagi. Fayaqul, lalu dia berkata, ya Rabbi, wajadtuha mal'a, wahai Tuhanku, aku menemukan surga itu penuh. Fayaqul, idhab fadkhulil jannah, ketiga kali pergilah dan masuklah ke dalam surga. Fa innalaka mithla dunya wa asyrati amsalha, sesungguhnya kau akan dapat di dalam surga itu tempat khusus bagi. Perang terbesar, perang melawan perasaan kita, perang melawan hawa nafsu, perang melawan negative thinking. Kadang-kadang negatif kepada Allah. Kenapa saya, ya Allah? Kenapa ini nggak berakhir, ya Allah? Kata Allah, hei, asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum. Boleh jadi kamu nggak suka, tapi ini yang terbaik buat kamu. Kamu kan nggak tahu kapan wafat. Bukankah kalau saya belum kabulkan, kamu rajin tahajud, kamu rajin puasa, kamu rajin baca Al-Quran, kamu kemana aja selama ini? Mau wafat masih sibuk dunia. Saya pengen yang terbaik untukmu sampai pulang ke akhirat. Dipaksa untuk mendapatkan itu. Kadang-kadang kamu pengen yang ini dunia, ini nggak bagus. Kamu pengen direktur, kamu maksiat banyak nanti di sana. Cukup level manager saja. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kadang-kadang yang ideal yang dipengenkan itu nggak bagus, kata Allah. Kenapa? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena Allah tahu masa depan, kau tidak. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.